Syekh Saman menjadi panglima perang dan menerima tugas. Tiba di tanah air, diceritakannya segala kesan dalam perjalanan ke Mekah kepada teman dan gurunya. Syekh Saman menerangkan bahwa bukan kita saja yang menentang musuh yang mau menaklukkan negara kita, tetapi seluruh bangsa yang sekarang telah diperintahkan bangsa lain, sedang kita menyusun barisan untuk melepaskan diri dari kungkungan Belanda. Pendengarannya tentang perjuangan Said Jamaluddin dari Afghanistan dan umat Islam di negara-negara lain, dipersembahkannya semuanya kepada pamannya Tengku Cik Dayah Cut. Sekarang jalan apa yang harus ditempuh oleh umat di sini? Dimintanya pertimbangan pamannya dan gurunya itu. Selain dari itu, ia hendak mengetahui keadaan Aceh besar sekarang. Apakah ada perubahan dengan dahulu semasa ia lagi bertempur di Lamkrak? Kalau cara Lamkrak dahulu, mengganggu Belanda yang sedang patroli, Syekh Saman tak menyetujuinya. Sulit benar menghadapi peristiwa Aceh besar sekarang, yang telah berada dalam kekuasaan Belanda. Kalau akan menggerakkan angkatan perjuangan ke sana, haruslah dengan kehati-hatian, jangan sampai orang tertangkap musuh atau terkena peluru. Jiwa Syekh Saman panas benar di dalam, tetapi ia amat penyabar. Isi hatinya tidak disebarkannya kemana-mana, selalu terbayang di pelupuk matanya penderitaan orang Lamhak dahulu, dan seluruh Aceh besar. Orang tak berani berjalan di jalan besar bila tak ada dalam saku bajunya surat Belanda. Bila seseorang telah mempunyai surat, baru bebas kemana-mana. Bila tidak, haruslah mencari tempat persembunyian, yaitu hutan atau kampung yang jauh dari patroli Belanda. Pendek kata, perjuangan yang teratur dan mempunyai pengikut yang banyak tak ada lagi. Kalaupun ada sudah merupakan gerombolan, bersembunyi dalam hutan, tak berani memperlihatkan diri pada siang hari. Pemerintahan sipil Belanda di negara Aceh sudah berjalan dengan aman. Raja serta rombongannya sudah ke Kemala dalam Nanggropidi. Panglima-panglima negara Aceh yang menyingkir dari wilayah Aceh besar ada yang menuju ke Gayo dan terus berumah tangga di sana. Ada yang ke Samalanga, ke Pase, Simpang Ulim, Idi dan Tamiang. Jalan yang ditempuh selamanya bagian udik, dekat hutan, karena bila jejaknya tercium oleh kaki tangan Belanda, dapat menyingkir ke dalam hutan dengan segera. Hulu Balang pun amat sulit kedudukannya waktu itu. Bila ada berita sampai kepada Belanda, membantu atau menerima kaum pejuang negara Aceh, maka ia akan dikenakan denda atau ditangkap dibawa ke Kutaraja. Kalau rakyat kampung yang menolong pejuang Aceh, maka seluruh kampung kena denda ribuan ringgit. Ringkasannya, Hulu Balang susah, rakyat pun susah, yang senang kalau kaum pejuang menjauhkan diri dari kampung dan hidup di hutan-hutan mengembara. Sering berjumpa di satu-satu kampung antara dua tanggungan, yaitu datang utusan raja meminta hak sabil untuk belanja perang dan tagihan Belanda berupa makanan dan binatang ternak. Bila utusan raja datang, lekas-lekas sebelum siang disuruh pergi sesudah diserahkan apa yang ada. Kalau terlambat dan ketahuan kepada Belanda, maka kampung itu akan merasai pembalasan Belanda yang ngeri. Dalam suasana yang demikian, Syekh Saman melihat negaranya sekembalinya dari Mekah. Waktunya sebagian besar untuk memberi pelajaran di Tiro dan berbicara di tempat orang bertablik agama dan di atas mimbar masjid pada hari Jumat. Kebanyakan sejarahnya mengajak kepada persatuan dan tampil ke medan jihad mengusir musuh di tempat-tempat yang sudah didudukinya di seluruh Aceh, dan supaya rakyat mempertahankan kampungnya masing-masing di bagian pedalaman yang belum diinjak Belanda. Keadaan demikian tiada lama berjalan. Tiba-tiba datang ke Tiro, utusan dari Gunung Biram, menemui Tengku Cik Dayah Cut, seperti telah diterangkan dahulu. Maka dengan tegas dan hati yang tak ragu sedikit pun, Tengku Syekh Saman memajukan dirinya memenuhi seruan tersebut. Beberapa tempat di Aceh besar, tiada asing lagi bagi Tengku Syekh Saman. Ia telah 2 kali menginjak Aceh besar, sekali. 2 tahun ia di sana selaku pelajar di Lamkrak, kemudian lebih 3 bulan pula sebelum berangkat ke Tanah Suci.
Hatinya yang mendesak menyuruh pergi, menyambut undangan kaum pejuang di Gunung Biram, walaupun ada gangguan kiri kanan dari temannya, menaruh bersabar di Tiro atau kalau ingin benar hendak memerangi kompeni Belanda, tunggulah ia datang ke Tiro atau ke pedalaman Pidi. Di situ nanti berjuanglah mati-matian mengusir musuh. Buat ke Aceh Besar sudah terlambat, tak ada kawan dan semangat lagi di sana. Tetapi segala pikiran yang melemahkan cita-citanya itu, dibalasi dengan kata-kata, kalau bukan dia yang bangun pergi ke sana, carilah orang lain. Tetapi menyuruh pulang kembali kaum pejuang dari Gunung Biram dengan hampa tangan, niscaya akan berdosa seluruh ulama dan pemimpin di Tiro, dan jangan dilupakan bahwa pada satu ketika nanti seluruh Aceh berada di bawah telapak kaki Belanda, bila tidak dilawan dari sekarang. Tengku Syekh Saman menerima tugas itu dengan hatinya yang penuh keimanan. Matanya yang sakit waktu itu tak menghalanginya untuk terus berangkat ke Aceh Besar. Itulah sekelumit perjuangan Cik di Tiro Muhammad Saman dalam mempertahankan negaranya. Apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa ini selaku generasi penerus bangsa Aceh?